Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sebanyak 27 saksi telah diperiksa, namun orang-orang yang diduga berada di lingkaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang merupakan mantan atasan Sutrimo justru belum ada yang diperiksa. Keluarga Sutrimo mendesak agar polisi memeriksa pihak-pihak yang diduga berupaya menutupi kebenaran di balik kematian Sutrimo. Sosok orang-orang di lingkaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini menjadi perhatian keluarga Sutrimo. Adalah Febrio Adiono dan Ahmad Mahmud. Dua sosok penuh misteri itu dianggap paling mengetahui kematian Sutrimo. Sebab berdasarkan cerita kuasa hukum keluarga Sutrimo, baik Febrio dan Ahmad Mahmud memiliki peran dalam mengurus kematian Sutrimo. Detik ini penyidik itu belum memeriksa ke arah ke internal lingkungannya Pak FA. Misal kepada Febrio juga belum meriksa. Itu terus kepada kepada yang lain-lain yang termasuk yang membawa jenazah Pak Ahmad Mahmud, setahu saya memang belum meriksa. Artinya belum ke sana. Jadi kalau kami malah justru ya sudahlah, kami saja yang menanyakan. Kita biar melihat responnya kayak apa, karena kami juga harus melakukan proses-proses yang lain, yaitu surat kematian dan hak keperdataan almarhum. Adapun Pak Ahmad Mahmud ini kan kita baru tahu belakangan. Karena kemarin pada saat saya ke rumah Pak FA, saya memang berbincang-bincang dengan salah satu keamanan yang memang di sana mayoritas mantan tentara, gitu kan, mantan ya. Artinya mantan tentara yang jadi pengamanannya di rumah Pak FA. Saya nanyanya nggak ini, saya cuma nanyanya gini, Pak Ahmad Mahmud masih di sini, gitu kan. Terus orangnya jawab sudah tidak di sini. Artinya saya bisa, oh berarti memang dulu adalah yang dimaksud keamanan itu adalah keamanan di rumahnya Pak FA. Untuk membuat terang kasus ini, handphone Sutrimo menjadi kunci dan petunjuk penting mengungkap ada tidaknya pidana di balik kematian Sutrimo. Namun sayang, sejak kematian Sutrimo hingga hari ini, keberadaan handphone itu entah ada di mana. Kenapa siapapun yang pada posisi ex-Jampitsus itu pasti akan berusaha melindungi dirinya dengan cara apapun. Mungkin dia tahu isi HP-nya itu karena komunikasi dengan dirinya, mungkin juga tidak, gitu loh. Tapi kan itu menjadi sangat penting untuk titik terang yang lain-lain, kontaknya dengan siapa, ngomongnya apa, WA-nya apa, itu untuk jejak forensik, untuk jejak digital forensik gitu. Untuk menggali peristiwa pidana di balik kematian Sutrimo, kepolisian telah memeriksa 27 orang saksi. Pemeriksaan itu dilakukan sambil menanti hasil otopsi jenazah Sutrimo yang hasilnya baru keluar 1 hingga 2 minggu lagi. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo menilai polisi sangat berhati-hati dalam menangani kasus kematian Sutrimo. Menurut Hermawan, jika Sutrimo meninggal dunia akibat arsenik atau sianida, maka racun tersebut akan hilang dalam beberapa jam. Selain jejak racun, Hermawan menilai jejak digital dari handphone Sutrimo juga penting untuk ditelusuri. Kemungkinan untuk bahwa dia diracun, sudah berkali-kali saya sebutkan, racun, kalau diracun itu ada 2 jenis racun. Yang biasa dipakai itu arsenikum atau sianida. Nah, jejak sianida setelah 2 minggu, 3 minggu, setelah 1 hari itu sudah tidak ada. Karena dia menjadi gas, uap, keluar. Nah, untuk arsenikum itu 1 minggu misalnya, 2 minggu masih ada jejaknya meskipun sangat tipis. Jadi tidak ada arah investigasi yang ke arah sana. Gitu. Artinya polisi harus mengandalkan digital forensik yang bisa didapati dari HP-nya. Pemirsa, penyebab pasti kematian Sutrimo masih ditelusuri lewat proses otopsi dan penyidikan. Namun sejumlah pihak termasuk mantan hakim kasus kopi sianida Binsar Gultom
menduga kematian Sutrimo merupakan pembunuhan berencana. Sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 2022-2025 yang pernah menangani kasus kopi sianida dan juga guru besar ahli hukum pidana HAM Unisula Semarang, Profesor Binsar Gultom. Selamat malam, Prof. Binsar. Selamat malam, Ibu Baik, Dilvia. Prof. Binsar, sambil menanti hasil otopsi yang baru keluar 1-2 minggu lagi, apakah unsur pidana dalam peristiwa kematian Sutrimo sangat kuat, Prof? Ya, benar, unsur pidananya itu sangat kuat. Ya, bahkan kalau boleh saya katakan, kematian Sutrimo ini begitu mendadak dan penuh modus dan kejanggalan. Ini patut diduga pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 itu, dengan alasan, ada alasan di sini. Mengapa saya katakan itu diduga merupakan pembunuhan berencana? Pertama, setelah Sutrimo pulang kembali ke kampung halamannya di Banyumas, tiba-tiba menurut kuasa hukum keluarga Sutrimo menyatakan Febri Ardiansyah atau FA menelepon Sutrimo agar segera kembali ke Jakarta terkait adanya masalah yang dihadapinya. Karena ongkos pulang Sutrimo tidak ada, maka FA sudah memesankan tiket ke Jakarta dengan mentransfer juga uang 5 juta kepada Sutrimo. Dan anehnya dikawal oleh 2 orang di stasiun kereta api Purwokerto yang merupakan kepercayaan FA untuk bersama-sama ke Jakarta. Ini memang agak aneh, mengapa harus dikawal? Mungkin apakah karena takut ya si Sutrimo itu tidak sampai ke Jakarta. Lalu sesampainya Sutrimo di Jakarta langsung disampaikan atau ditempatkan di rumah atau klinik kosong yang tidak ada CCTV. Tiba-tiba di pagi harinya sekitar pukul 6.37 WIB, Sutrimo tewas seketika di rumah kosong tersebut dengan mulut dan hidung berbusa. Berikutnya pagi harinya pukul 6.37, mayat yang masih berlumuran di mulut hidung berbusa itu dibawa oleh pegawai kejaksaan atau staf FA ke rumah sakit ya Muhammadiyah Taman Puring. Yang membawanya adalah Febrio Adiono. Ya, tadi kita dengar juga ada orang kepercayaan FA Ahmad Mahfud ya. Nah, jadi di sana Febrio Adiono ini seolah pihak yang bertanggung jawab atau pihak keluarga daripada meninggalnya si Sutrimo ini, karena si Febrio Adiono inilah yang menolak dilakukan, katakan seperti visum et repertum atau otopsi, dan malah langsung memerintahkan kepada petugas rumah sakit untuk memandikan korban. Kemudian oleh 2 keamanan dari Kejagung dan 2 orang dari bagian ambulans rumah sakit Muhammadiyah membawa korban langsung ke Banyumas. Seolah dipaksakan dikuburkan pukul 22 WIB malam itu juga. Baik. Yang seharusnya dapat ditunda pemakamannya pada pagi hari. Demikian, Mbak Iya, Diva. Prof. Binsar, kalau begitu dari semua rangkaian yang Anda ceritakan tadi, menurut Anda kalau hipotesanya itu adalah kasus pembunuhan berencana, sejak kapan perencanaan pembunuhan itu dimulai kalau menurut Prof. Binsar? Perencanaan itu, sebelum saya jawab langsung pertanyaan ya, asalkan sudah ada waktu berpikir, ada niat atau mens rea ya, niat jahat, bagaimana cara untuk menghabisi seseorang itu, ada waktu seketika, katakan kurang lebih 1 jam berpikir matang,
lalu ditindaklanjuti dengan actus reus, perbuatan. Nah, disinilah kalau saya melihat ya, nah, menurut pengamatan saya, ketika FA, kalau benar dia yang menyuruh kembali ke Jakarta sampai membawa ya atau menyuruh anak buah untuk mengawalnya dan dikirim lagi ongkos, bahkan sudah dibayar ongkosnya, yang seharusnya dia sebenarnya harus memberitahukan atas kematian itu kepada keluarga korban, tapi justru dia menutup diri dalam hal ini. Kan dia yang bertanggung jawab membawa dia pulang ke Jakarta kembali. Nah, di sini yang dapat kita lihat terjadi beberapa kemungkinan-kemungkinan yang harus diminta pertanggungjawaban kepada FA ya. Oke. Nah, jadi kalau silakan. Prof. Binsar, Afria. sebagai mantan hakim Ya. kasus kopi sianida ya Prof, apakah Anda melihat ada kemiripan atau mungkin kejanggalan yang mirip dengan kasus kopi sianida yang juga terjadi pada peristiwa kematian Sutrimo? Nah, ini akan saya terangkan ada beda-beda tipis. Ada berbedanya. Ya, ini nanti dari makanan ya. Nah, ketika Sutrimo meninggal dunia pada pukul 6.37 dengan busa di mulut dan di hidung berdasarkan formulir ya yang diisi saat diperiksa di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring itu, staf FA bernama Abrio Diono mengaku kan kerabat keluarga Sutrimo. Padahal bukan. Telah memutuskan tidak perlu lagi diperiksa mayatnya untuk dibuatkan katakan visum et repertum dari rumah sakit tersebut, atau mestinya diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, tetapi Abrio Diono ini menyatakan tidak perlu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga Sutrimo di Banyumas. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan mestinya itu kan harus disampaikan kepada keluarga Sutrimo atau itu disampaikan kepada FA. Nah, kemudian menurut saya FA selaku pihak yang bertanggung jawab menghubungi juga orang tua Sutrimo ke Banyumas, setidaknya menyuruh orang tua korban datang ke Jakarta untuk melihat kondisi anaknya Sutrimo, mengingat putranya sudah cukup lama bekerja di rumah FA, bukan justru menyuruh 2 orang staf pengamanan dari Kejaksaan Agung untuk segera mengembalikan korban ke Banyumas untuk dikuburkan pada hari itu juga dipaksakan 22 WIB di Banyumas, begitu. Mbak Jira. Baik Prof. Nah Prof, tanpa bermaksud mendahului hasil otopsi ya, jika nantinya tidak ditemukan racun, tadi dari penjelasan paket berita sebelumnya ada Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki yang mengatakan kalau itu sianida, racun yang digunakan itu kemungkinan dalam waktu jam saja sudah hilang. Efeknya tidak ditemukan lagi dalam jasad. Arsenik mungkin 1 sampai 2 minggu, tapi kan kita tahu sekarang sudah lewat ya dari waktu itu. Jadi kalau jika tidak ditemukan racun dalam jasad Sutrimo, apakah polisi masih bisa melanjutkan penyidikan dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana? Terima kasih. Karena korban meninggal dunia itu sudah jelas ada ya. Pasti. Kita sudah lihat menurut fakta. Menurut saya, sekalipun belum ditemukan racun atau sianida, termasuk mungkin arsenik ya, di tubuh Sutrimo ini, apapun alasannya, penyidik Polri harus bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo ini. Justru disinilah tugas berat seorang penyidik Polri untuk menggali kebenaran material dari berbagai saksi ahli forensik kah, ahli toksikologi kah, ahli patologi, termasuk saksi Abrio Diono, termasuk itu Ahmad Mahmud ya, yang mengetahui secara langsung di tempat meninggalnya Sutrimo yang berbusa tadi. Nah, karena saksi Brios Diono ini adalah satu-satunya saksi kunci, termasuk itu Ahmad Mahmud itu, maka pihak yang memutuskan tidak perlu, kan mereka yang mengatakan tidak perlu di visum lagi ini si Sutrimo ini. Nah, dari sini
Abrio Diono ini harus bisa mengungkap fakta sebenarnya siapa yang menghabisi nyawa Sutrimo ini dan atau siapa yang menyuruh lakukan pembunuhan. Mestinya Diono ini dapat mengungkap fakta ini. Kalau memang benar penyakit Sutrimo, katakan karena penyakit bawaan atau karena gula atau jantung, dokter mana yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Dokter dan rumah sakit. Halo, Prof. Binsar. Baik, pemirsa, mohon maaf kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Binsar. Prof. Binsar Gultom, mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta periode 2022-2025 yang pernah menangani kasus kopi sianida. Tadi beliau berhipotesis ya bahwa kasus kematian Sutrimo ini karena pembunuhan berencana. Baik, sudah tersambung lagi. Prof. Binsar, mohon maaf tadi sempat terputus. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Prof ya. Prof, tadi kan pertanyaan saya kalau... Baik, sedikit Prof, saya timpali dulu ya sekalian ini yang terakhir. Jika sebaliknya Prof nanti apabila ditemukan racun, bagaimana memastikan bahwa racun itu timbul karena diracun atau keracunan? Ya, itu saya katakan ya, para penyidik Polri dan penuntut umum memang agak sulit menemukan pelakunya. Namun saya minta aparat penegak hukum dapat segera menetapkan pelakunya itu sebagai tersangka apabila sudah lengkap hasil penyelidikannya. Yang penting menurut saya ya, jika sudah ada minimum 2 alat bukti yang cukup bahwa pelaku itu diduga melakukan tindak pidana seperti yang diduga tadi pembunuhan berencana itu setelah diatur menurut pasal 1 huruf 31 KUHP nasional, ya ini KUHP, dan pasal 90 ayat 1 KUHP nasional, soal tersangka nanti akan melakukan upaya pra-peradilan, silahkan, itu hak daripada si tersangka melalui kuasa hukumnya. Nah, dalam kasus kopi maut bersianida, jika kita kaitkan ini, waktu itu memang betul ada hakim tunggal PN Jakpus di Jakarta Pusat itu pernah dilakukan pra-peradilan karena tidak begitu jelas siapa pelakunya, ya. Nah, tapi tetap saja karena sudah 6 bulan ini bolak-balik berkas perkara di pengadilan, di kejaksaan dan kepolisian, akhirnya mereka mengajukan pra-peradilan karena sudah ditetapkan tersangka. Nah, karena materi yang disampaikan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya itu sudah masuk kepada materi perkara, akhirnya dalam putusan sela, waktu itu putusan PN Jakarta Pusat menolak permohonan pra-peradilan dengan amar putusan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum itu sah secara hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara melalui saksi-saksi. Nah, kalau saya kaitkan ini sedikit dengan pemeriksaan pokok perkara kasus pembunuhan berencana terhadap korban dalam kasus kopi sianida ini, kepada pemirsa saya mohon maaf dulu ya untuk mengungkap dugaan pembunuhan berencana terhadap Sutrimo ini. Jika saya bandingkan sepintas dengan kasus kopi maut bersianida, karena kasus ini sudah ingkrah. Makanya saya berani mengatakan ini ya. Dan terdakwa sampai sudah melakukan permohonan peninjauan kembali pun 3 kali ke Mahkamah Agung selalu ditolak. Jadi tetap dihukum 20 tahun penjara. Nah, untuk diketahui pemirsa ya, dalam pokok pemeriksaan kasus kopi sianida ini memang saat itu tidak ada saksi primer. Saksi kunci yang melihat sianida itu dimasukkan ke kopi korban. Majelis hakim saat itu menghubungkan antara saksi sekunder ya yang saling bersesuaian antara keterangan satu dengan yang lain dan barang bukti, ternyata itu ada persesuaian.
Setelah kami menggali semua fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari karakteristik sianida, jika sianida dituangkan ke dalam kopi yang masih panas, ya, maka yang kolaps lebih dahulu adalah pemesan dan penyaji. Jadi sianida itu tidak boleh dimasukkan dalam keadaan kopi panas, ya, atau termasuk makanan, ya, tetapi harus agak dingin dia supaya sianida itu tidak bersenyawa dan yang korban hanyalah yang peminum kopi tersebut atau makanan. Nah, setelah itu hanya hitungan detik memang saat itu kopi yang ditelan oleh si korban langsung mulutnya atau bibir korban itu berbusa dan korosif. Tidak lama kemudian korban kolaps meninggal dunia yang sebelumnya masih sehat, ya, segar bugar. Nah, kemudian celana jeans terdakwa waktu itu sengaja dibuang setelah disobek, ya, dan itu disuruh melalui pembantu rumah tangga. Lalu akhirnya hilang itu. Bagi kami hakim saat itu walaupun dihilangkan berbagai barang bukti segala macam, tidak menyurutkan hakim apabila sudah merasa yakin itu terbukti akan menjadi kurang bukti, kurang dari 2. Tidak, justru disitulah tambah yakin hakim bahwa ini benar ini pelakunya. Jadi begitu. Jadi ini di sini memang yang agak krusial sedikit. Siapa pelakunya? Kan itu. Siapa pelakunya? Jadi itu juga yang kita nanti, Prof. Tadi ya. Jadi saya minta dulu sebelum saya teruskan. Singkat, Prof, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Ini tanggung, saya mau hubungkan dengan makanan. Ada foto-foto dikirimkan oleh Sutrimo ke kampungnya jam 4 pagi. Ya, entah apa hubungannya makanan itu, karena itu didapat kami dari kuasa hukum daripada keluarga Sutrimo. Nah, tiba-tiba jam 6.37 kolaps, meninggal dunia Sutrimo. Apa kaitannya dengan makanan yang dikirimin oleh almarhum Sutrimo kepada keluarganya itu? Kekhawatiran kita, dia makan itu. Dan siapa yang menyuruh itu dimakan? Atau yang memberi makanan itu atas perintah siapa? Tidak biasanya orang makan pagi-pagi hari. Begitu, Mbak. Baik, kalau begitu. Prof. Binsar Gultom, terima kasih sudah berbagi pandangan dan analisanya di Prime Time News hari ini. Terima kasih, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.